Hari ini kita akan bicara tentang ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita lihat Matius 6 ayat 12. Dikatakan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama kayak judulnya. Baik, doa pengantara dalam doa Bapa kami itu dimulai dengan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hal ini mengajarkan kita untuk memohonkan makanan jasmani dan rohani bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk banyak orang, untuk semua orang di dunia ini. Supaya bukan hanya mengenai kenyang secara jasmani, tetapi juga secara rohani, firman Tuhan ini perlu kita makan. Orang-orang makan. Nah, setelah doa pengantara yang pertama, berikanlah kami, jadi tentang makanan. Berikutnya, bicara tentang ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Artinya apa? Artinya kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lukas 4 ayat Lukas 11 ayat 4 bicara hal yang sama. Dan ampunilah kami akan dosa kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kita semua tahu bahwa lewat darah Kristus kita semua sudah diampuni dosanya kan? Lewat darah di atas kayu salib. Kita percaya dan terima ini semua di dalam iman. Akan tetapi Yesus ajarkan bahwa kita perlu berdoa untuk terima pengampunan dosa yang kita lakukan setiap hari. Jadi dosa masa lalu kita sudah diampuni, meski demikian kita perlu berdoa supaya dosa yang baru dilakukan juga diampuni. Nah, pertanyaannya, kenapa atau apa yang diajarkan doa Bapa kami ini mengenai dosa? Gitu ya, mengenai dosa. Bahwa dosa itu bicara mengenai dosa yang bukan yang dulu tetapi yang baru dilakukan. Dosa yang akan atau di masa depan mungkin kita akan lakukan dan dosa ini belum diampuni. Dosa ini hanya bisa diampuni lewat doa kita. Nah, dosa di masa lalu kita kan sudah berdoa memohonkan pengampunan atas dosa di masa lalu, betul ya? Lewat apa? Lewat doa yang dulu kita lakukan. Nah, Yesus jelaskan ini saat dia mencuci kaki murid-muridnya. Yohanes 13, kita lihat. Yohanes 13 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya?" Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi," nah perhatikan di sini. "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah lagi membasuh diri." Ya, tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Nah, sini, selain membasuh kakinya. Kenapa? Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ekspresi barang siapa telah mandi ini bicara tentang yang telah percaya Yesus sebagai juru selamat telah menerima pengampunan, telah bersih, ya, diibaratkan seperti sudah mandi. Hanya perlu apa? Hanya perlu memohon pengampunan atas dosa di masa lalu. Hanya perlu memohon pengampunan atas dosa yang dilakukan di masa kini, bukan tentang masa lalu. Kenapa? Kayak yang dulu sudah diampuni. Kita sudah doakan mengenai hal itu kan. Jadi bagi mereka yang telah menerima pengampunan atas dosa di masa lalu, tidak melakukannya lagi, maka tidak perlu berdoa mengulang-ulang untuk pengampunan tentang hal itu lagi. Ya, tidak perlu demikian. Tidak perlu seperti ini. Ya. Yang kita perlu mohonkan pengampunan itu untuk dosa yang baru dilakukan. Ya, kalau kita lihat di zaman dulu,
Di zaman dulu itu orang Yahudi telah mandi. Betul ya, misalnya seorang Yahudi dia pergi berkunjung ke suatu tempat. Dia sudah mandi, tetapi karena mereka pakai sendal, bukan pakai sepatu ya, pakai sendal, maka meskipun mereka sudah mandi, bagian yang kotor itu adalah kaki mereka. Sehingga setiap kali bertamu, yang punya rumah itu mempersiapkan baskom berisi air supaya tamunya itu bisa cuci kakinya. Jadi tidak mencuci seluruh badan tetapi cuma kakinya aja. Hal ini kalau kita lihat terjadi juga di Perjanjian Lama, merupakan suatu budaya. Di Kejadian 24 ayat 32 dikatakan lalu dibawa air pembasuh kaki untuk Eliezer gitu ya. Ini dibawa air pembasuh kaki gitu ya. Lukas 7 ayat 44 pun Yesus, ini adalah adegan ketika Yesus dibasuh kakinya oleh Maria, ini Maria Magdalena ya, dibasuh kakinya dengan air mata dan rambut gitu ya, rambut dari Maria ini. Lukas 7 ayat 44 dikatakan begini, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, Yesus bicara kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Yesus bilang begini kan, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Jadi Yesus ingin cuci kaki, tapi itu menjadi suatu kebiasaan. Tapi Simon nggak kasih. Justru siapa? Si Maria ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Seperti ini katanya. Jadi kita bisa lihat. Dengan kata lain, kalau kita lihat di sini, yang Yesus maksudkan adalah apa? Bagi mereka yang telah mengaku Yesus sebagai juru selamat, ini sudah bersih dari dosa. Sudah bersih dari dosa. Hanya perlu apa? Doa untuk dosa yang baru dilakukan. Jadi daripada mandi seluruh badan, hanya perlu cuci kaki, gitu ya, perlu cuci kaki. Tapi kalau kita lihat, banyak orang yang tidak cuci kaki. Banyak orang yang tidak cuci kaki. Banyak orang yang tidak berdoa memohon pengampunan untuk dosa yang mereka baru lakukan. Kenapa? Kenapa mereka tidak lakukan ini? Karena mereka berpikir bahwa yang saya lakukan itu bukanlah suatu dosa. Bukan suatu kesalahan. Ini. Jadi sekali lagi, tidak meminta, tidak cuci kaki lagi gitu ya. Banyak orang tidak cuci kaki lagi. Tidak memohonkan pengampunan atas dosa yang dilakukan. Karena mereka pikir, kayaknya yang saya lakukan itu bukan dosa deh. Ini. Tapi kenyataannya apa? Dosa itu tetap ada. Tetap ada dan pada akhirnya akan dihakimi. Maka, apa yang perlu kita lakukan? Bagi kita hari ini, apa yang Yesus suruh kita lakukan? Yang kita perlu lakukan adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, maka kesalahan kita pun, kesalahan yang kita tidak ingat itu pun akan diampuni. Akan diampuni. Itu sebabnya Yesus ajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, di dalam terjemahan aslinya kita melihat suatu makna yang berbeda. Suatu makna yang berbeda dari pengampunan. Di Matius 6 dikatakan bersalah kepada kami, yang bersalah kepada kami. Dalam bahasa Yunani itu adalah opeiletes. Opeiletes. Ya. Opeiletes ini bicara tentang atau menunjuk kepada seseorang yang berhutang. Orang yang berhutang. Jadi ampunilah kami ya, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Ada orang yang berhutang. Orang yang harus membayar hutang kepada kita. Ini ya. Kemudian di situ ada kata ampunilah kesalahan kami. Kata kesalahan di sini artinya hutang atau kesalahan dosa. Artinya ini bicara tentang maut. Di kitab Lukas 11 ayat 4 dibilang di situ, ampunilah kami akan dosa kami. Dosa kami di sini digunakan bahasa Yunani yang berbeda.
Kalau tadi kesalahan kami itu opeilema, artinya hutang, kesalahan, dosa. Tetapi di sini di Lukas dibicarakan ampunilah kami akan dosa kami, artinya hamartia. Hamartia ini berbicara tentang hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Jadi Tuhan sudah suruh begini, kita tidak lakukan, kita menyimpang. Nah, ini adalah hamartia, tidak tepat. Terus dilanjutkan, ya, supaya apa? Sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah, orang yang memiliki hutang, orang yang bersalah kepada kita. Di sini kita perlu paham bahwa apa? Dosa adalah hutang yang harus saling kita ampuni satu sama yang lain. Dengan demikian kita menerima pengampunan dari Allah, dari Bapa. Nah, di sini ada yang masih menyimpan, yang belum mengampuni orang yang lain. Nah, jika kita belum melakukan itu, jika itu masih mengganjal di dalam hati kita, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat pelajaran hari ini kita bisa selesaikan. Ya, kita bisa selesaikan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang, hutang itu apa sih? Hutang itu apa? Kita pernah berhutang nggak? Pernah nggak kita berhutang? Ya, ini hutang merupakan suatu hal yang umum ya. Ini suatu hal yang umum dan kita juga mungkin pernah lakukan, sadar tidak sadar gitu ya. Atau ya, bagaimanapun arti dari hutang itu adalah apa? Itu adalah kewajiban, tugas seseorang yang seseorang harus lakukan karena apa? Dia telah menerima bantuan, dia telah menerima kebaikan dari orang yang lain. Ini hutang. Jika kita telah menerima kebaikan dari orang lain, maka itu merupakan suatu hutang. Jadi siapa di sini yang belum pernah, yang tidak pernah menerima kebaikan orang lain? Kita semua pernah ya menerima kebaikan dari orang lain. Baik secara emosi, secara materi, kita berhutang kepada orang-orang setiap hari. Pertanyaannya, ini, hutang apa yang kita miliki terhadap Tuhan? Kita ada utang apa ke Tuhan? Itu adalah hutang penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita berhutang kepada Bapa. Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati atas kayu salib demi gantikan kita. Jika kita abaikan hal ini, maka ini menjadi dosa kepada Bapa. Kenapa? Karena Yesus mati bagi kita. Jadi kita tahu bahwa hutang yang kita miliki terhadap Bapa ini mustahil kita bayar balik. Mustahil kita bayar balik. Nggak akan pernah bisa. Maka pertanyaannya, kenapa Yesus ajarkan kita untuk pengampunan dosa ini? Padahal kita, ya, dosa yang kita miliki itu kita tidak bisa bayar hutang ini. Ya, hutang ini kita tidak bisa bayar. Kenapa? Sangat besar. Tetapi kita perlu sadar apa? Yesus ajarkan, dan ampunilah. Kalau kamu mau berdoa, berdoalah begini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Setiap kali kita berdoa demikian membuat kita ingat. Janganlah kita hidup tidak menghargai kasih dan kasih karunia Tuhan. Janganlah kita hidup dengan lupa menghargai kasih Bapa. Jangan seperti itu. Jadi ketika kita berdoa, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Kita sementara mengingat semua kasih Tuhan kepada kita. Kita menghargai kasih besar Tuhan terhadap kita. Ya. Nah, jadi kita doa Bapa kami untuk apa? Hidup berusaha membayar hutang yang telah Yesus bayarkan bagi kita. Caranya gimana?
Gimana caranya membayar hutang yang Yesus telah bayarkan bagi kita? Caranya dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bisa bayangin nggak kalau misalnya gitu, kita hutang kita gedenya minta ampun gitu ya, debt collector sudah menunggu kita, menanti-nantikan kita gitu ya, tetapi tiba-tiba debt collector sudah nggak datang lagi, gara-gara apa? Sudah ada yang bayarin, itu. Rasa lega nggak? Lega sekali, betul ya? Hidup di dalam ancaman, hidup dalam ketakutan, tetapi apa? Wah, semua beban telah dilepaskan. Bukankah kita akan sangat bersyukur dan berterima kasih? Amin kan? Amin. Terlebih kita kepada Tuhan. Maka cara kita untuk membalas kebaikan Bapa itu bagaimana? Cara supaya hutang kita itu bisa dibereskan dengan cara ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Kita harus mengampuni orang yang bersalah, ya, orang yang melakukan kesalahan, baik dia sadar, dia nggak sadar, kita perlu mengampuni. Kenapa? Ketika kita mengampuni, maka Tuhan mengampuni semua hutang dosa kita. Ini, ya. Kita tidak pernah bisa bayarkan, betul ya? Tidak bisa bayarkan itu. Kalau kita baca Matius pasal 18, diibaratkan itu hutang yang dimiliki itu, Yesus umpamakan itu hutang hamba itu adalah sebanyak 10.000 talenta. Satu dunia ini nggak akan bisa, ya, membayar hal itu, nggak akan bisa, terlalu besar. Tetapi dikatakan apa? Ya, kita bisa membayar hutang itu dengan mengampuni orang. Makanya Alkitab kasih tahu kita, jangan kita berhutang kepada orang. Jangan. Selain apa? Selain kasih. Ya, coba kita baca. Roma 13 ayat 8. Ini saya dengar firman ini, wah, luar biasa. Roma 13 ayat 8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi jangan ada hutang selain kasih. Selain kasih. Mungkin kita, ya, yang belajar hari ini, kita telah banyak bantu orang, ya. Terus kita sudah mengasihi orang itu. Tapi kita kayaknya apa? Itu orang kok terima kasih enggak, terima kasih aja enggak, membalas kebaikan aja enggak, senyum aja enggak. Pernah alami itu? Orang itu sudah dibantu, tetapi terima kasih aja enggak. Pas mau ditagih hutangnya juga, justru dia yang lebih emosian gitu, kayak kita yang lakukan salah kepada dia. Mungkin kita telah mengasihi orang lain, tetapi orang itu tidak menghargai kasih kita. Ya. Ingat bahwa apa? Ingat bahwa orang itu berhutang kasih kepada kita. Nah, ya, berhutang kasih kepada kita. Tetapi kita yang sadar akan hal ini, kita perlu mengampuni mereka. Betul ya? Gimana? Ada pengalaman mengampuni? Harus ada pengalaman. Adalah suatu kebahagiaan yang tidak terucapkan ketika kita telah mengalami pengampunan ini. Lewat mengampuni orang lain. Kita kasihi mereka terus. Kenapa? Jika kita mengasihi orang yang tidak menghargai kasih kita, yang tidak membalas kasih kita, Allah Bapa sudah ampuni dosa kita. Haleluya. Ya, coba kita baca ya. Mengenai doa pengampunan ini dikatakan 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab apa? Nah, di sini dihubungkan. Kasih dihubungkan dengan sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Ini firman yang sangat berharga.
Seperti ini percayalah, semakin kita mengasihi, semakin banyak dosa kita diampuni. Amin. Amin. Saya bisa mendengar suara suara amin dalam hati ya. Ya. Rasul Paulus kalau kita lihat ya, Rasul Paulus dia pun memiliki prinsip yang sama. Ya, prinsip yang sama. Prinsip doa Bapa kami itu bahwa apa? Meskipun kasih kita tidak dihargai, jangan marah. Ingat bahwa apa? Kasih kita ini meskipun tidak dihargai, kasih kita telah menutupi banyak dosa kita. Ya. Nah, Rasul Paulus dia bilang bahwa dia berhutang. Rasul Paulus dia ada hutang katanya. Apa yang dia miliki? Roma 1 ayat 14 sampai 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, saudara pernah merasa begini enggak? Saat kita menerima firman Tuhan, kita tersadarkan, kita menerima kasih karunia lewat firman yang kita dengarkan. Saat itu, otomatis kita berhutang kepada Allah. Kita berhutang, ya berhutang. Maka cara kita bayar gimana? Cara bayarnya dengan menginjil. Harus sampaikan. Jadi, misalnya hari ini, saya mengajar, ya khusus hari ini ya, ada tambahan kelasnya. Jadi hari ini saya mengajar dari jam 9 sampai jam 12. 9 pagi sampai jam 12. Kemudian jam 2 sampai setengah 4 saya juga mengajar. Sekarang ini jam 5 juga gitu ya, saya mengajar. Jadi saudara-saudara tahu apa yang sedang saya lakukan. Saya sementara melunasi hutang saya. Iya kan? Ya, inilah prinsip. Ya, kenapa? Karena kasih yang telah saya terima, kasih karunia saya terima lewat penebusan Yesus Kristus, lewat firman yang berharga ini, firman sejarah penebusan. Ya, bagaimana caranya? Lewat sampaikan Injil. Ya. Ketika kita sampaikan Injil, apa yang akan terjadi? Sama. Dosa kita akan diampuni oleh Bapa. Segala kesalahan kita diampuni oleh Bapa. Penulis firman itu, penulis Alkitab ya sadar mengenai hal ini. Rasul Paulus pun sadar akan hal ini. Yakobus 5. Ya, Yakobus bilang apa? Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, lihat di sini. Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Haleluya. Mari kita menginjil, amin. Amin. Ya, saya ingat itu tahun 2020 ya, tahun 2020 temanya itu. Mari menginjil, masih ingat? Setiap kali WL mulai ibadah, pendeta maju di depan sebelum khotbah, mari menginjil. Ya, tema penginjilan. Covid terjadi. Apa yang dilakukan? Meskipun Covid terjadi, tuntutan untuk menginjil itu justru lebih kuat dan yang kita bisa lakukan lebih banyak. Orang yang nggak bisa ngomong untuk menginjil sekarang bisa kirim link pelajaran, link ibadah. Betul kan? Jadi firman Tuhan tersebar lebih masif lagi, lebih luas lagi. Ya, kita percaya mengenai hal ini. Menginjil itu membuat orang mendengarkan firman Tuhan, mereka menyadari hal itu. Akhirnya menutupi banyak dosa. Ya, bukan cuma dosa orang itu, dosa kita juga. Jadi mari kita menginjil. Ya, jadi saat kita jiwa kita itu penuh dengan kasih, lewat menginjil, sampaikan firman, percayalah dosa kita akan diampuni. Inilah prinsip pengampunan dosa yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami. Jadi percayalah mengenai hal ini. Jadi mari kita mengampuni orang lain. Amin. Amin. Saya bisa benar. Amin ya. Matius 6.
Kita lihat Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15 bilang begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, dahsyat ya. Jangan lupa Matius 6 ayat 14 sampai 15. Meskipun kita tidak mencatat hari ini ketika belajar, meskipun kita lupa semuanya, jangan lupa Matius 6 ayat 14 dan 15. Intinya ada di sini. Ya. Pengampunan itu dimulai lewat apa sih? Pengampunan itu lewat memahami dulu. Understand, berdiri di bawah. Gitu ya. Artinya kita coba berada, bayangkan kita ada di posisi orang yang bersalah kepada kita gitu ya. Pada akhirnya kita coba, kenapa ya dia seperti itu ya? Kok orangnya begitu ya? Kenapa dia lakukan seperti itu? Meskipun orang itu tidak sadar dan tidak sadar-sadar, bahkan orang itu seperti tidak pernah berubah, kita akan kita akan tiba kepada suatu titik pemahaman, Tuhan, ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Betul kan? Bayangkan orang yang paling kasihan adalah mereka yang tidak sadar apa yang mereka lakukan. Itu akan apa ya? Tidak akan pernah keluar dari kesalahan dan lumpur dosa itu. Sangat kasihan. Sangat kasihan. Yesus juga doa yang sama kan? Nah, jadi pada akhirnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengampuni, saling mengampuni. Belum bisa minta, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong bekerja dalam saya supaya saya bisa mengampuni. Jadi ketika doa Bapa kami, jangan lupa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita berdoa seperti itu, milikilah hati untuk apa? Tuhan, ampunilah mereka. Ya, jadi mari kita mengampuni, merangkul mereka yang telah bersalah kepada kita. Pada akhirnya kita akan tampil sebagai orang yang benar, yang diampuni dosanya. Pemazmur berkata apa? Bersukacitalah mereka yang pelanggarannya diampuni. Wow, itu suatu berkat. Suatu berkat. Lewat Yesus Kristus, lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, lewat darah yang tercurah itu, dosa kita diampuni. Tetapi ketika kita menjalankan setiap hari, marilah kita memperoleh pengampunan dosa kita. Dengan cara apa? Berdoa. Mengampuni kesalahan orang. Dan apa? Menginjil. Jangan lupa menginjil. Kita menjadi orang-orang kudus yang memuliakan Allah Bapa. Amin. Baik, sampai di sini.